Bitcoin dapat menuju 0 rupiah. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk hari ini kita akan membahas alasan mengapa Bitcoin dapat menuju 0 rupiah ya. Nah, jadi ini bukan tentang teknikal dari Bitcoin ataupun tentang pemilik dari Bitcoin, tetapi saya akan menyebutkan 3 hal yang sangat mengancam Bitcoin untuk digunakan oleh masyarakat luas ya kawan-kawan, dan berpotensi untuk menyebabkan Bitcoin menuju 0 rupiah. Daripada lama-lama, langsung saja kita masuk dalam videonya. Oke kawan-kawan, mungkin kalian pernah menonton video bahwa ada orang yang menyebutkan bahwa Bitcoin akan menuju 0, dan orang tersebut menyebutkan bahwa pemilik Bitcoin adalah Putin ya kawan-kawan. Nah, menurut saya bukan hal itu yang mengancam Bitcoin, walau memang sebetulnya Bitcoin ini sangat misterius sekali kawan-kawan. Jikalau teknologi blockchain itu sendiri sebetulnya sudah digagas dari sekitar tahun 1990 dan oleh seorang ahli kriptografi kawan-kawan, jadi seorang ahli dalam sebuah ilmu. Nah, namun algoritma Bitcoin ini sangat misterius sekali, sangat sempurna sekali, seakan-akan sudah siap digunakan untuk masyarakat luas ya. Jadi ini merupakan tanda tanya besar ya kawan-kawan, sebetulnya siapa pencipta ataupun pemikir algoritma Bitcoin. Nah, sebetulnya pada video ini saya ingin menyampaikan beberapa kekurangan Bitcoin dan juga halangan Bitcoin yang cukup susah untuk ditembus kawan-kawan, bukan alasan mengapa Bitcoin akan menuju 0 rupiah kawan-kawan, karena value dari suatu aset akan ditentukan oleh market itu sendiri ya. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Bitcoin akan turun ke sekitar 0 rupiah ataupun dan lain-lainnya ya. Kita menuju alasan pertama, mengapa Bitcoin tidak akan sukses ya. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan keburukan Bitcoin, dan pada video berikutnya saya akan menyampaikan kebaikannya ya kawan-kawan. Jadi cukup adil. Pertama adalah isu skalabilitas ataupun isu penggunaan dalam skala besar sekali ya. Jikalau memang Bitcoin ingin digunakan oleh seluruh orang di dunia, Bitcoin memiliki kecepatan yang sangat lambat sekali kawan-kawan. Kita lihat di sini ada tabel dari Crypto.com. Salah satu company yang sangat besar sekali untuk mentransfer uang sekarang adalah Visa ya. Dan Visa ini dapat menampung sekitar 24.000 transaksi per detiknya. Sedangkan kripto-kripto lain biasanya di bawahnya. Ada juga yang di atasnya seperti Solana dan lain-lain memiliki kecepatan transaksi yang sangat tinggi sekali ya. Tapi untuk Bitcoin itu sendiri hanya memiliki 7 transaksi per detik ya. Sangat lambat sekali dan sangat tidak bisa digunakan oleh orang banyak tentunya. Mengapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena yang namanya proof of work ya kawan-kawan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak untuk komputer menyelesaikan puzzle dan akhirnya membuat blok baru ya. Sehingga transaksi tervalidasi dengan sangat lama sekali dan sangat tidak efektif sekali ya. Nah, mengapa hal ini sangat mengancam Bitcoin? Karena alasannya adalah tidak ada koin yang dapat dibangun di atas Bitcoin. Jikalau Ethereum memiliki layer 2 seperti Polygon, berikutnya Boba Network dan lain-lain untuk meningkatkan skalabilitas dari Ethereum, nah Bitcoin ini tidak bisa ya kawan-kawan, tidak ada koin yang bisa dibangun di atas Bitcoin. Tetapi ada satu teknologi yang cukup menarik di sini yang bernama Lightning Network ya. Nah, jadi apa itu Lightning Network? Saya akan mengambil artikel dari blockchainmedia.id, saya akan mengambil gambarnya saja sebetulnya. Saya akan menjelaskan secara singkat di mana Lightning Network ini merupakan transaksi secara offline ibaratnya kawan-kawan ataupun secara off-chain. Nah, bagaimana cara kerjanya? Secara simpel cara kerjanya adalah di mana dua orang pihak yang ingin melakukan transaksi membuat yang namanya channel. Nah, channel ini nanti akan digunakan untuk transaksi off-chain ataupun transaksi di luar on-chain-nya. Baru jika lo ingin ditarik ataupun dicairkan dananya, data tersebut baru di-broadcast lagi ke dalam on-chain ya. Jadi datanya di-record lagi ke dalam on-chain. Jadi melakukan transaksi di luar on-chain ataupun di dalam off-chain, dan juga datanya akan dimasukkan lagi ke dalam on-chain jika lo transaksi sudah selesai. Nah, hal ini dapat membuat Bitcoin sangat cepat, sangat murah sekali, tetapi ada banyak ancaman juga terkait teknologi ini, seperti jika terlalu banyak channel yang dibuat, artinya sama saja kawan-kawan akan membuat jaringannya sangat rumit dan sangat ribet sekali. Dan juga teknologi ini belum dapat digunakan secara massal dalam tahap uji coba masih. Nah, langsung saja kita masuk dalam alasan kedua mengapa Bitcoin ini dapat menuju 0 rupiah ataupun Bitcoin memiliki keburukan yang sangat tidak bisa ditutupi. Karena ada yang namanya Tether skandal ya kawan-kawan. Jika kita membeli koin ataupun membeli kripto biasa menggunakan yang namanya USDT. Ya, siapa perusahaan di balik USDT? Ada yang namanya Tether, ataupun jika kalian tidak asing lagi yang berlogonya warna hijau. Nah, jadi secara singkat, Tether skandal ini merupakan skandal di mana Tether ini ataupun perusahaan ini mencetak USDT secara asal-asalan ataupun tidak transparan ya. Kalian dapat membaca artikel dari cryptowell.medium.com. Ini artikel miliknya Cryptowell di Twitter. Jika kalian tahu Twitternya, sangat terkenal sekali dan mereka sangat kritis sekali kawan-kawan mengkritik Bitcoin. Ya, kita akan membaca secara singkat saja di sini. Mereka memaparkan beberapa keburukan Bitcoin. Misal di sini, Tether hanya memiliki 13 karyawan, dan artikel ini baru diluncurkan sekitar 16 Juni ya kawan-kawan, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi informasinya sangat up to date sekali. Nah, berikutnya kita lihat di sini di mana perubahan situs web Tether, banyak perubahan-perubahan yang tidak masuk akal juga pada webnya. Jadi mereka tampaknya manipulasi ya kawan-kawan. Nah, berikutnya di sini juga cadangan kripto dari Tether sendiri diklaim sebesar 42 miliar dolar. Nah, di sini mengundang banyak tanda tanya pada perusahaan-perusahaan teknologi besar dan juga penganalisa-penganalisa pasar seperti JP Morgan, bahwa mereka menyebutkan bahwa dana ini tidak realistis ya.
Nah, berikutnya kita lihat lagi di bawah di sini, di mana pasar kripto ini dipicu oleh Tether ya. Kita lihat di sini, Tether porsinya sangat besar sekali dibandingkan dengan US dollar, Japanese yen, euro, dan lain-lain dalam membeli Bitcoin. Tether ini sangat menguasai sekali kawan-kawan, dan jikalau memang betul Tether ini merupakan fake money ataupun uang yang diciptakan secara palsu, sangat berbahaya sekali kawan-kawan, karena aset kripto akan sangat hancur sekali. Nah, berikutnya korelasi antara harga Bitcoin dengan Tether printing sangat luar biasa, di mana setiap ada yang namanya Tether printing, harga Bitcoin ini pump sangat tinggi sekali ya. Jadi ada kecurigaan bahwa Tether ini yang mempump Bitcoin selama ini. Nah, berikutnya juga ada di sini di mana sentimen-sentimen Tether menyebabkan harga Bitcoin terjun sangat parah sekali. Nah, jadi ini sangat berbahaya sekali kawan-kawan. Salah satu ancaman sangat besar sekali terhadap Bitcoin dan juga kripto lainnya. Jikalau memang Tether ini merupakan uang palsu, jadi sebetulnya pump Bitcoin ataupun harga Bitcoin yang sekarang merupakan harga yang palsu ya. Nah, sekarang kita menuju ke alasan ketiga di sini, di mana Bitcoin masih menganut yang namanya proof of work. Apakah proof of work itu jelek? Jawabannya memang ada pro dan kontranya ya kawan-kawan. Kita akan menggunakan gambar dari koinvestasi di sini. Nah, jadi proof of work memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan proof of stake ataupun teknologi yang digunakan oleh banyak blockchain sekarang. Misalnya masalah ancaman, di mana ada yang namanya 51% attack ataupun serangan yang mungkin terjadi terhadap kripto. Nah, pada proof of work ataupun pada Bitcoin itu sendiri, serangan tersebut dapat diciptakan oleh yang namanya miner ya. Jadi miner memiliki yang namanya hashing power yang sangat besar. Hashing power itu simpelnya adalah kekuatan komputer untuk membaca hash sehingga dapat menciptakan blok baru dengan lebih cepat ya. Intinya sangat berbahaya sekali jikalau ada suatu hacker yang menguasai 51% dari hashing power, itu dapat merusak algoritma Bitcoin. Walaupun memang Bitcoin memiliki algoritma konsensus yang sangat unik sekali, yang dapat membetulkan suatu kesalahan dengan cukup cepat juga, tetapi jikalau terjadi serangan 51% attack, sangat berbahaya sekali untuk Bitcoin. Nah, berikutnya proof of work ini tidak ramah lingkungan ya, membutuhkan yang namanya GPU, berikutnya ASIC, tulisannya ASIC untuk menambang Bitcoin ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa Bitcoin akan diperkirakan terpenuhi sekitar pada tahun 2140, jadi masih sekitar 100 tahun lagi, masih sangat lama. Jadi jikalau VGA dan juga ASIC ini sangat berkembang, tentunya listrik akan semakin banyak dikonsumsi oleh para miner Bitcoin. Berikutnya juga akan menimbulkan yang namanya polusi tentunya ya. Nah, berikutnya proof of work ini cukup lambat dalam membuat blok baru seperti Bitcoin. Muncul blok baru sekitar tiap 10 menit ya. Baru transaksi tersebut tercatat ke dalam blok. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tervalidasi transaksinya, yang menyebabkan orang akan malas menggunakan Bitcoin tentunya. Nah, oke, sekian saja dari saya kawan-kawan. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.